Om Swastiastu. Di tahap koneksi antar materi ini, saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman saya setelah mengikuti pelajaran 1 hingga 6 di modul 1.1 melalui kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Igede Sujana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali. Sekarang saya bertugas di SD Negeri 4 Tista sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Percaya tentang siswa, bahwa siswa itu beragam, baik potensi atau karakternya. Karena dua hal ini, anak miliki sejak mereka lahir. Siswa itu juga memiliki keunikan-keunikan, mulai dari cara belajar yang terlihat dari cara anak mengekspresikan rasa ingin tahu mereka yang begitu tinggi. Nah, kemudian siswa bukan ibarat kertas kosong. Sejak lahir sudah ada potensi dalam diri setiap anak. Tentu melalui pendidikan yang bermutu dan ideal akan menjadikan potensi itu lebih nampak dan maksimal. Pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan sebelum memahami dan mengikuti rangkaian aktivitas dalam modul ini yaitu kurang memperhatikan potensi dan karakteristik anak. Jadi pembelajaran yang saya lakukan masih bersifat umum dan belum menyesuaikan kebutuhan setiap anak. Kemudian belum maksimal dalam mewujudkan belajar merdeka. Hal ini terlihat pembelajaran yang saya lakukan masih didominasi dengan instruksi dari guru. Misalnya, dalam merefleksikan tugas siswa itu semua sering saya arahkan mungkin dalam membuat peta konsep. Nah, jadi tidak ada kebebasan dalam merefleksikan hasil belajar mereka. Kemudian yang ketiga, belum maksimal dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Seperti belum menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada setiap anak. Pikiran dan perilaku yang berubah. Setelah mengikuti memahami kegiatan-kegiatan pada modul ini, pikiran dan perilaku yang berubah pada diri saya adalah yang pertama, guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya manajerial komponen pembelajaran, mengelola semua komponen-komponen yang ada hingga menjadikan pembelajaran itu optimal. Kemudian yang kedua, yaitu memuliakan anak, yaitu dengan cara berhamba kepada anak dan berserah diri. Artinya, guru memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan senantiasa berpihak kepada anak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu guru mesti menuntun baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam memperhatikan potensi dan keadaan setiap anak. Jadi dalam menuntun juga mensinergikan profil pelajar Pancasila pada proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu implementasi. Yang pertama itu ing ngarso suntolodo, yaitu guru sebagai teladan, baik dari budaya sekolah, memberikan contoh-contoh yang positif yang sangat penting untuk peserta didik. Selanjutnya ing madya mangun karsa, yaitu guru berada di tengah-tengah, menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa sehingga tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Tentu hubungan yang harmonis ini membuat siswa lebih terbuka hati dan pikirannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada Tuturi Handayani, yaitu peran guru di sini sangat penting, yaitu memotivasi, mendorong potensi yang ada pada setiap anak
sehingga potensi itu mampu nampak dan maksimal. Kemudian yang kelima, pendidikan budi pekerti melalui budaya. Budaya yang diangkat yaitu seperti Trikaya Parisuda, ada Tumpek Warige. Nah, itu merupakan budaya-budaya yang atau lokal genius yang ada di Bali. Misalnya salah satu contoh Trikaya Parisuda adalah 3 sifat baik dasar manusia, diantaranya pikiran, perkataan, dan perilaku yang disucikan. Hal yang diterapkan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, berpihak kepada anak, yaitu menyusun formulir diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran. Tentu hal ini memperhatikan karakteristik anak, baik dari pikiran, perasaan, hingga kemauan anak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu proses pembelajaran, yaitu belajar merdeka. Merdeka memberikan kebebasan merefleksikan hasil belajar. Di sini merubah instruksi menjadi komitmen dan kesepakatan. Jadi siswa tidak hanya membuat peta konsep secara menyeluruh seperti pembelajaran sebelumnya, namun bisa dengan cara-cara lain sesuai dengan keinginannya. Misalnya dalam bentuk gambar, diagram, poster, video, rekaman audio, puisi, bernyanyi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pembelajaran kreatif. Kreatif ini, kenapa kreatif? Pembelajaran kreatif karena kreatif itu merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Selain itu, kreatif ini relevan dengan pembelajaran abad 21 dan revolusi industri 4.0. Pembelajaran kreatif ini juga disinergikan dengan konsep 3N dari Ki Hajar Dewantara. Jika konteksnya guru misalnya, yaitu diawali dengan niteni. Itu artinya memperhatikan karakteristik anak. Kemudian ada niroke, melalui bertukar pikiran dengan rekan guru atau mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan juga niroke. Nah, ini meniru. Disinilah memposisikan diri menjadi teladan bagi anak didiknya. Selanjutnya, nambahi. Konteksnya dalam guru selalu berinovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian jika konteksnya siswa, yaitu dalam pembelajaran niteni ini adalah kegiatan yang mengamati dan mengidentifikasi dengan penggunaan panca indera. Kemudian niroke, ini ternyata kodrat anak itu memang meniru. Disinilah memandang guru sebagai contoh teladan dalam baik dalam budaya sekolah yang tadi, yang seperti pemikiran, perkataan, dan juga perbuatan yang disucikan. Kemudian siswa tidak hanya berhenti pada hal meniru saja, tapi ditindaklanjuti dengan meningkatkan ke arah nambahi. Nambahi itu artinya kegiatan memodifikasi karya dengan inovasi-inovasi. Sehingga diharapkan anak itu mampu menghasilkan karya mereka sendiri, karya yang orisinil. Yang ketiga, menghadirkan refleksi. Siswa menyusun jurnal TKP yang diambil dari budaya sekolah, yaitu Trikaya Parisuda, yang memuat diantaranya yang pertama, memuat gagasan atau ide yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, memuat ungkapan perkataan dalam bentuk motivasi diri. Tentu selain memotivasi dan menginspirasi diri, juga diharapkan mampu menginspirasi pada anak-anak yang lain. Yang ketiga itu adalah perbuatan positif selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Berisi interaksi antara anak dengan guru, teman di sekolah, dan keluarga di rumah. Nah, jurnal ini juga nanti diisi komentar oleh orang tua.
Dan kegiatan ini, refleksi ini tentu akan menjadi jalan sinergitas pendidikan di sekolah dengan pendidikan orang tua pada anak di keluarga. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Eh, Sekian dari saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.